I'm a god. I will live forever. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Clash of the Titans yang rilis pada tahun 2010. Film ini berkisah pada zaman Yunani kuno, di mana pada masa itu manusia masih menyembah para dewa, dan ada seorang pemuda setengah dewa yang akan membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang telah dibunuh oleh dewa. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu sebelum adanya para dewa dan manusia, Titans berkuasa di bumi. Tapi kekuasaan mereka berakhir di tangan anak-anaknya, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Mereka bertiga menciptakan makhluk yang sangat kuat dan bahkan membuat orang tua mereka kalah. Hades melahirkan Kraken yang menyingkirkan para Titan. Setelah berhasil, Zeus menjadi Raja Langit, Poseidon menjadi Raja Laut, dan Hades ditipu oleh Zeus untuk tinggal di bawah, menguasai neraka. Lalu Zeus menciptakan manusia, karena doa-doa manusialah sumber keabadian para dewa. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin gelisah. Mereka mempertanyakan para dewa, dan akhirnya umat manusia pun bangkit untuk menantang para dewa. Dalam dunia ini seorang anak telah lahir yang akan merubah segalanya, yaitu Perseus. Suatu malam di tengah lautan, seorang nelayan miskin menemukan sebuah peti mati yang berisikan mayat seorang perempuan dan seorang bayi yang ternyata masih hidup. Dan nelayan ini pun mengambil bayi itu dan membesarkannya dengan nama Perseus. Dalam kehidupannya, Perseus tumbuh menjadi pemuda gagah dan hidup tenang bersama dengan keluarga angkatnya. Hingga suatu ketika nasib buruk menimpa Perseus. Di saat sedang memancing ikan bersama keluarganya, ada sekelompok prajurit kerajaan yang merusak kuil dan menghancurkan patung besar milik dewa Zeus. Bahkan para prajurit ini pun dengan beraninya menantang para dewa. Dan tiba-tiba salah seorang dewa bernama Hades dengan pasukan monsternya muncul di sana, membunuh para prajurit yang ada, dan kapal keluarga Perseus juga ikut diserang, yang mengakibatkan semua keluarganya baik ayah ibu beserta adiknya tenggelam, dan hanya Perseuslah yang berhasil selamat dari sana. Dan singkat cerita, Perseus diselamatkan oleh para prajurit yang telah berhasil bertahan, dan ia dibawa ke sebuah kota besar bernama kota Argos. Perseus beserta prajurit yang ada dibawa ke hadapan sang raja. Dan di sini diketahui, ternyata sang raja dan ratulah orang yang memerintahkan para prajurit untuk menghancurkan patung Zeus dengan tujuan untuk mendeklarasikan perang dengan para dewa. Melihat kesombongan mereka, Zeus sang dewa agung marah besar dan dia memerintahkan Hades, saudaranya, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Tak lama Hades muncul di sana, menghabisi semua prajurit dengan mudahnya. Kemudian ia memberikan peringatan kepada kerajaan yang sombong itu, yang membuat sang ratu yang sangat cantik menjadi nenek tua dan mengatakan kepada mereka untuk mengorbankan sang putri yang bernama Andromeda. Kalau tidak, pada saat gerhana matahari, kota Argos akan terkena ambukan dewa Hades dan dihancurkan oleh monster lautnya, yaitu Kraken. Kemudian Hades berkata kepada Perseus bahwa semua ini aku diperintahkan oleh ayahmu, yaitu Zeus. Dan Hades pun pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Namun disinilah Perseus dihajar oleh para prajurit kerajaan untuk mengaku bahwa Perseus adalah utusan dewa. Namun Perseus tidak mengerti tentang hal ini, dan raja pun datang untuk menghampiri Perseus untuk menanyakan hal yang sama. Akan tetapi Perseus menjawabnya, dia hanyalah manusia biasa yang akan balas dendam karena keluarganya dibunuh oleh para dewa. Setelah kejadian itu, Perseus pun sementara di penjara. Tak lama ia dikunjungi oleh seorang perempuan cantik bernama Ayo yang mengaku mengawasi Perseus dari bayi. Jadi Ayo ini seorang dewi yang dikutuk dewa untuk tidak memiliki usia, jadi seperti kekal abadi.
Dan Ayo bercerita tentang masa lalu Perseus, di mana dahulu ada seorang raja bernama Acrisius yang ingin memusnahkan para dewa. Sang dewa Zeus jelas marah dan ia memberikan pelajaran kepada Acrisius dengan meniduri istrinya. Dan dari hubungan terlarang itu Perseus pun lahir ke bumi. Namun saat itu Raja Acrisius murka karena istrinya sudah ternoda oleh dewa yang mengeksekusi mati istrinya sendiri dan membuang istrinya beserta Perseus yang masih bayi ke lautan. Tapi Perseus tidak peduli lagi dengan masa lalunya yang merupakan anak dewa. Ia hanya peduli untuk balas dendam kepada Hades yang telah membunuh keluarganya. Dan untuk mengalahkan Hades, Ayo berkata bahwa Perseus harus mengalahkan Kraken terlebih dahulu yang merupakan makhluk ciptaan Hades agar Hades menjadi lemah dan dapat dikalahkan. Mendengar hal itu pun Perseus langsung bersemangat. Ia mengajukan diri untuk menyelamatkan kerajaan itu dari amukan Kraken. Bersama dengan prajurit kerajaan, Perseus pergi melakukan sebuah perjalanan untuk menjemput penyihir dengan tujuan untuk bertanya bagaimana caranya mengalahkan monster laut Kraken. Dan karena tidak mau rencananya gagal akibat Perseus, Hades mendatangi sang raja Acrisius yang ternyata masih hidup dan sudah dikutuk oleh Zeus. Dan ia memberikan tugas untuk membunuh Perseus yang tak lain adalah anak dari istrinya. Dan Zeus dahulu mengetahui anak haram dari istrinya masih hidup. Acrisius dengan senang hati mengiyakan permintaan Hades. Cerita pun berlanjut di tengah hutan saat Perseus dan para prajurit sedang beristirahat. Di tengah istirahat mereka, Perseus diajarkan cara berpedang oleh komandan pasukan yang bernama Draco. Kemudian secara tidak sengaja ia menemukan sebuah pedang pemberian dewa Zeus. Dan rupanya si dewa ini secara diam-diam selalu memikirkan anaknya Perseus dan ia memberikan hadiah kepada putranya. Akan tetapi Perseus menolak pedang pemberian ayahnya itu karena ia sangat benci dengan dewa yang sudah membunuh keluarganya dan memberikan pedang tersebut kepada Draco. Lalu Perseus pun pergi. Kemudian Perseus menemukan kuda putih bersayap yang bernama Pegasus. Dan tiba-tiba datang Pegasus hitam mendekati Perseus. Lalu muncullah Ayo yang berkata bahwa pedang dan Pegasus ini pasti pemberian Zeus untuk melawan Hades. Kemudian dua pengawal yang sedang mencari Perseus untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba diserang oleh Acrisius. Sehingga Perseus dan yang lainnya pun mendatangi lokasi tersebut. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dikarenakan Acrisius ini sudah diberikan kekuatan oleh Hades, jadi dia susah untuk dikalahkan. Akan tetapi di akhir pertarungan mereka berhasil memotong tangannya dan membuat Acrisius kabur. Malangnya saat sedang mengejar Acrisius, mereka malah dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa. Walaupun banyak prajurit yang mati, akan tetapi mereka berhasil mengalahkan kalajengking tersebut. Namun kalajengking itu terus muncul. Bahkan ada 3 kalajengking yang ukurannya lebih besar dan akan menyerang mereka. Akan tetapi tiba-tiba ada makhluk aneh yang berasal dari bangsa jin yang menolong mereka. Dan entah mana bagaimana bangsa jin ini bisa mengendalikan kalajengking raksasa tersebut dan menjadikan 3 kalajengking itu menjadi alat transportasi menuju tempat penyihir. Singkat cerita, bangsa jin ini bersedia menolong mereka untuk mengalahkan para dewa. Bersama-sama mereka pergi ke sebuah tempat misterius menemui 3 orang penyihir. Penyihir ini berkata kepada Perseus cara mengalahkan Kraken yaitu dengan menggunakan kekuatan Medusa yang mampu merubah makhluk apapun yang melihat matanya menjadi batu. Mendapati informasi itu, Perseus memiliki sebuah rencana, yaitu untuk mengambil kepala Medusa agar bisa mengalahkan Kraken. Mereka pun pergi ke dunia kematian, mendatangi sebuah kuil tua tempat Medusa tinggal. Dengan sisa anggota yang hanya tinggal beberapa orang saja, mereka berencana untuk mengalahkan Medusa. Akan tetapi ketika baru saja masuk, mereka langsung diserang olehnya. Satu persatu prajurit yang ada berubah menjadi batu dan hanya meninggalkan Perseus seorang diri. Perseus tak mau menyerah. Ia menggunakan tameng yang ia bawa sebagai cermin. Dan Perseus mencoba mengalahkan Medusa tanpa melihat matanya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil memenggal kepala Medusa.
Namun semua belum berakhir saat keluar dari kuil itu dan bertemu dengan Ayo. Entah dari mana Acrisius muncul dan menusuk Ayo dari belakang. Pertarungan antara mereka kembali terjadi. Tapi kali ini Perseus menggunakan pedang pemberian ayahnya, sehingga kekuatan setengah dewa dalam dirinya pun bangkit dan ia dapat mengalahkan Acrisius. Sayangnya karena luka yang dideritanya, Ayo tak mampu bertahan dan pada akhirnya terbunuh di pelukan Perseus. Merasa sangat kesal kehilangan perempuan yang ia sukai, Perseus pun langsung pergi membawa kepala Medusa dan menaiki Pegasus yang datang kepadanya untuk segera kembali ke Argos agar ia dapat mengalahkan Hades. Singkat cerita, tempat pun kembali berpindah di kota Argos, di mana para rakyat yang ketakutan akan serangan Kraken menerobos masuk ke istana dan mengambil paksa putri Andromeda untuk dikorbankan. Dan tak lama gerhana matahari pun terjadi, laut pun terbelah dan Kraken keluar dari sarangnya untuk menghancurkan kota Argos. Para manusia yang tinggal di sana pada akhirnya terbunuh. Karena hal ini pun Zeus merasa menyesal dan ingin menghentikan semua kejadian ini. Akan tetapi ia dihalangi oleh Hades yang pada akhirnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Ternyata tujuan selama ini adalah untuk membunuh para manusia di Argos agar para manusia yang lain membenci Zeus dan Zeus akan kehilangan kekuatannya. Kemudian Hades dapat mengambil tahta Zeus sebagai pemimpin para dewa. Karena sudah kehilangan banyak manusia, Zeus pun sebagai dewa semakin lemah dan tidak bisa melawan Hades. Beruntungnya Perseus pun datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkan Andromeda dan mengalahkan Kraken. Hades yang mengetahui hal ini pergi ke kota Argos. Menggunakan monster-monsternya ia berusaha merebut kepala Medusa dari Perseus. Dan Perseus pun mati-matian mencoba mengambil kembali kepala Medusa, sehingga akhirnya ia melompat dari Pegasus untuk mendapatkan kepala itu dan mendarat tepat di depan Kraken. Dengan cepat Perseus pun mengambil kepala Medusa dan membuat Kraken melihat matanya, sehingga Kraken secara perlahan-lahan berubah menjadi batu. Ketika semuanya sudah berakhir, Hades pun muncul di hadapan Perseus. Dengan pedangnya, Perseus pun langsung mengeluarkan kekuatan dewa Zeus yang ada pada dirinya dan melempar pedang itu kepada Hades, sehingga Hades kembali terkurung di dunia bawah tanah atau kembali ke neraka. Singkat cerita, setelah mengalahkan Hades, Perseus pergi menolong Andromeda yang tenggelam dan membawanya ke daratan. Kemudian ia pergi ke pinggir laut dan bertemu dengan ayahnya Zeus. Di sini Zeus berterima kasih kepada Perseus yang telah mengalahkan Hades. Kemudian ia memberikan hadiah kepada Perseus, di mana Zeus menghidupkan kembali Ayo untuk menjadi pendamping hidup Perseus. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Saya pamit urang dari ningali film, saya Otong undur diri dan salam Sundaners.